berdasarkan dari referensi dari Alkitab Abang sendiri, itu tak ada tanda bahwa Yesus itu adalah Tuhan begitu. Menurut hemat pandangan kami nih gitu Bang. Nanti kan Abang bisa jelaskan sendiri. Pandanganmu dari apa? Agama apa? Oke. Aku Islam Bang. Oke, apa hakmu Islam yang baru ada di abad ke-7 untuk mengintervensi ajaran yang sudah ada di abad pertama? Bukan Bahkan soal kalian Islamnya yang ingin mengintervensi abangku. Iya, Tapi maksudnya Alkitab begini. sendiri yang ngomong begitu. Oh tidak, ya Alkitab sendiri mengatakan bahwa Kristus berkuasa atas surga dan bumi, Matius 28 ayat 18. Yesus berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Segala sesuatu itu ada di bumi dan ada di surga. Dia telah menjadi penguasa atas surga dan bumi. Lalu apa yang di luar itu? Jadi kalau kamu mengatakan bagi pandangan kami, apa haknya, bahkan apa hak nabimu untuk mengintervensi kitab suci kami atau memberi pandangan kepada kitab suci kami yang sama sekali tidak pernah hidup sejaman bahkan dengan bapa gerejanya kami. Bapa gereja, bapa apostolik itu ada dari abad ke-2 sampai abad ke-4. Sedangkan nabimu yang adalah sumber pengajaran dari kitab sucimu itu baru ada di abad ke-7. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Hari ini kita akan menonton video cuplikan debat seru antara seorang Elia Mayron dan juga seorang Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz ini begitu sibuk mencari-cari kesalahan Alkitab dan menuduhkan yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan berbagai cara dilakukan untuk membuktikan yang tertulis di Alkitab itu salah dan untuk membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Tetapi Elia Mayron mampu membantah dan menjawabnya dengan baik dan benar. Seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Silakan Metra, Avandi. Oke, selamat sore Bang Elia. Silakan. Oke, begini abangku, izin nanya ya. Kayaknya dengan abang itu lebih enak kalau tanya-tanya gitu, nggak ngeyel sama kayak beberapa teman-teman yang lain gitu. Itu Fandi ingin tanya begini Bang, Kristus di atas segalanya, kan abang buat judul begitu. Tapi berdasarkan dari referensi dari Alkitab Abang sendiri, itu tak ada tanda bahwa Yesus itu adalah Tuhan begitu. Menurut hemat pandangan kami nih gitu Bang. Nanti kan abang bisa jelaskan sendiri. Pandanganmu dari apa? Agama apa? Oke. Aku Islam Bang. Oke, apa hakmu Islam yang baru ada di abad ke-7 untuk mengintervensi ajaran yang sudah ada di abad pertama? Bukan Bahkan soal kalian Islamnya yang ingin mengintervensi abangku. Iya, Tapi maksudnya Alkitab begini. sendiri yang ngomong begitu. Oh tidak, ya Alkitab sendiri mengatakan bahwa Kristus berkuasa atas surga dan bumi, Matius 28 ayat 18. Yesus berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Segala sesuatu itu ada di bumi dan ada di surga. Dia telah menjadi penguasa atas surga dan bumi. Lalu apa yang di luar itu? Jadi kalau kamu mengatakan bagi pandangan kami, apa haknya, bahkan apa hak nabimu untuk mengintervensi kitab suci kami atau memberi pandangan kepada kitab suci kami yang sama sekali tidak pernah hidup sejaman bahkan dengan bapa gerejanya kami. Bapa gereja, bapa apostolik itu ada dari abad ke-2 sampai abad ke-4. Sedangkan nabimu yang adalah sumber pengajaran dari kitab sucimu itu baru ada di abad ke-7. Oke, begini Jadi ya kalau Bang, kamu mengatakan, jadi kalau kamu mengatakan menurut kami, kamu harus menyadari brother bahwa kitab sucimu, bahkan kitab sucimu sekalipun, itu tidak punya arti ketika dia mengintervensi iman kami. Karena jaraknya begitu jauh. Jaraknya itu tidak punya kedekatan sama sekali dalam hal historis dan juga dalam hal teologi. Kamu harus mengerti. Gini loh abangku, abang terlalu cepat ini nampaknya. Saya Ya memang harus cepat. dari Yohanes itu, bukan dari saya kan baca juga gitu. Yohanes berapa? Yohanes 17 ayat 3 itu, inilah hidupku
hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi gimana ini abangku? Kenapa nggak baca ayat 5-nya? Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri. Nah, ya, padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kalau dia tidak setara dengan Bapa, siapa yang ada sebelum dunia ada? Kalau bukan Allah. Jadi, kamu menalar ayat itu tidak nyampe, brother. Makanya kamu tidak baca Alkitab itu secara holistik. Kenapa tidak baca ayat 5? Kamu mengatakan, oh Allah itu sudah ada sebelum, oke, bla 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 bla. Oke, berarti Allah sang Bapa. Kenapa nggak baca ayat 5? Permuliakanlah aku dengan kemuliaan. Dia sudah memiliki kemuliaan sebelum dunia ini ada. Siapa yang ada sebelum dunia ada? Selain Allah sendiri. Jadi kenapa kamu tidak mencoba berpikir bagaimana menghubungkan dan mengharmoniskan ini? Kenapa kamu hanya comot satu ayat, kamu melupakan ayat yang berikutnya dan juga ayat yang sebelumnya? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau. Memang Engkau satu-satunya Allah yang benar. Sang Bapa adalah Allah yang benar. Dan Yesus itu adalah pikirannya Bapa sendiri. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 1. Dia firman-Nya Allah yang sejak kekal ada di dalam Allah. Pikiran Bapa, apakah itu dia Bapa gitu, Bang? Oh, dia bukan Bapa. Dia adalah Allah. Kalau sang Bapa adalah Allah, maka firman-Nya Bapa pastilah Allah. Kalau tubuhmu adalah manusia, berarti pikiran di dalam tubuhmu pasti manusia. Gak mungkin pikiran ayam. Atau saya nggak tahu, pikiran kamu pikiran angsa? Atau pikiran unta? Kalau tubuhmu manusia, rohmu manusia nggak? Saya nggak tahu. Rohmu roh kucing? Roh ayam? Roh kalkun? Kalau tubuhmu manusia, rohmu manusia, firmanmu manusia, apakah ada 3 manusia? Iya, Kalau jadi sang berarti Bapa nggak adalah bisa Allah, diambil kesimpulan dong. Yohanes ini berarti dibuang aja dong, Yohanes 17 oh, ayat 3 ngapain ini, Bang. dibuang? Jika gini, ketidaktahuanmu mengerti ayat ini, ngapain dibuang? Makanya saya katakan, cara berpikirmu itu masih menggunakan cara berpikir orang Arab. Sebagaimana ajaranmu. Jadi karena ketidakmampuanmu, bahkan gini berarti bukan cuma kamu, bahkan Tuhanmu sendiri di dalam kitab sucimu itu salah paham dengan ketritunggalan kami. Dia mengatakan 3 dari 3. Kami tak pernah menyembah 3 dari 3. Kalau kamu salah paham, tidak bisa mengerti ayat ini, itu wajar. Kenapa? Karena sesembahanmu pun gak bisa mengerti, apalagi kamu. Tapi itu tidak menjadi dasar kebenaran. Wong sesembahanmu aja gak ngerti, apalagi kamu. Oke. Ya itu sesuatu yang harus kamu 9 terima. ayat 37. Nah, ayat 37. Ayat Yohanes berapa? Markus 9. Markus berapa? 37. Juga di situ ingin menegaskan Markus 3. sebetulnya, Markus menurut berapa nanti ayat? kan abang Markus bisa berapa ayat sangka berapa? sendiri. Markus berapa ayat berapa? Markus 9 ayat 37 abangku. Ya. Oke. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Betul. Dengan menyambut Yesus yang adalah firman Allah, dia menyambut Bapa. Kalau kamu menyambut ucapanku, kamu menyambut aku enggak? Kalau saya bilang, selamat siang Metra Alfandi. Yang kamu dengar itu, firman saya yang menjadi suara kan di telinga kamu? Kalau kamu menyambut ucapanku itu, kalau kamu menyambut ucapanku yang adalah firmanku yang menjadi suara di telingamu, kamu menyambut aku enggak? Jadi kalau apakah kamu... saya abang? Jadi, bagaimana? Enggak, kamu bukan saya. Firman kata-kata saya, Yes. kata-kata saya. Oke, Ketika kata-kata saya setuju saya dengan kamu... itu. Ketika kata-kata saya kamu sambut, kamu menyambut saya enggak? Tapi saya bukan abang kan? Ya enggak. Dan Yesus, ketika orang menyambut Yesus, artinya dia menyambut Bapa yang mengutus Berarti Kristus. Yesus bukan Bapa. Memang Yesus bukan Bapa, tapi Yesus Berarti sehakikat dia dengan berbeda. Bapa.
Wah, Tapi kata sama abang seperti sama. kata-kata saya itu bukan tubuh saya. Tapi kata-kata saya itu sehakikat dengan tubuh saya. Satu dengan tubuh saya. Iya, yang menyampaikan Allah. Tapi Yang apakah dia menyampaikan Yesus? adalah Yesus. Pak, pahami kalimatnya. Barang siapa menyambut aku. Yesus berkata, barang siapa menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, Yesus, bukan aku yang disambutnya. Melainkan dia yang mengutus aku. Berarti Tuhan Yesus berkata, kalau kamu menyambut aku, kamu tidak sedang menyambut aku, tapi kamu sedang menyambut Bapakku yang mengutus aku. Berarti kalau kamu sama seperti kamu menyambut aku, menyambut kata-kataku, kamu sedang menyambut aku, bukan? Saya nggak mengatakan kamu adalah saya. Tuhan Yesus sedang mengatakan kalau ada yang menyambut Yesus, itu sama halnya bahwa dia sedang menyambut Bapanya sendiri. Bapanya Kristus. Bukan Yesus berkata kalau aku menyambut Bapa, lalu aku adalah Bapa. Pahami ayatnya. Baca Ya, dengan justru karena saya pahami itu, saya enggak, mengatakan pemahaman kamu bahwa salah. apakah Yesus Ketika saya mengatakan jadi dia yang di atas segalanya, berarti ada yang di atas Yesus kan, berarti kalau begitu abangku. enggak ada yang di atas Yesus. Tuh. Jadi maksudnya ini dua-dua yang tadi Yohanes 17:3. Oke, sekarang Markus saya tanya, 9:37, firman sekarang kamu begitu. dengan tubuhmu sama atau ada yang lebih tinggi lebih rendah? Yesus, Yohanes 1:14, dia adalah firman-Nya Bapa. Ya, dia adalah Dia bukan firman Bapa, kan? Bapa. Ini bukan tentang lebih tinggi lebih rendah. Ini tentang hypostasisnya Allah itu. Tentang penyataan. Makanya nalar kamu di ayat ini nggak sampai. Kamu menganggap abang ayat yang ini. kekurang-kurangan saya tengok kalau begitu. Enggak. Dengar dulu. Justru di ayat ini, kamu menalar ayat ini dengan lebih tinggi, lebih rendah. Padahal ini tentang apa? Tentang penyataan Allah. Kan Yesus berkata, kalau kamu menyambut aku, kamu sedang menyambut Bapa. Sama seperti ketika dia berkata kepada Filipus, ketika Filipus bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah kepadaku Bapa itu. Apa kata Yesus? Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Tuhan Yesus berkata, kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Tapi bukan dia sedang berarti bahwa dia adalah Bapa. Tapi karena akulah gambaran Bapa, maka ketika kamu melihat aku, Kolose 1 ayat 15, dia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Tapi karena dia adalah gambaran Allah itu, maka ketika kamu melihat aku, kamu sedang melihat Bapa. Maka Tuhan Yesus berkata begini, kalau kamu menyambut aku, kamu menyambut Bapakku. Ini bukan lebih tinggi, lebih rendah, tapi tentang pernyataan Allah. Bagaimana pernyataan Allah? Allah menyatakan dirinya sama seperti melalui firman-Nya. Sama seperti kamu. Ya. Kamu menyambut kitab sucimu. Katakanlah karena kamu muslim itu Quran. Kalau kamu tidak menyambut kitab sucimu, artinya kamu tidak menyambut Allahmu, kan? Kalau kamu menolak Quranmu, kamu menolak Allah enggak? Bagaimana kamu mengenal Allahmu tanpa Quran? Bisa enggak kamu beriman sama Allahmu tanpa Quranmu? Demikian pun kami tidak bisa beriman kepada Sang Bapa tanpa Kristus. Kalau Quranmu adalah firman Allahmu yang jadi buku, maka Yesus Kristus adalah firman Bapa yang menjadi manusia. Kamu nggak mungkin bisa kenal Allahmu tanpa Quranmu, kan? Kamu beriman kepada Allahmu dari Quranmu, kan? Quranmu itu firman Allahmu, kan? Tapi bukan berarti firman Allahmu itu adalah Allahmu itu. Kalau kamu menolak Quranmu, kamu bisa nggak mengenal Allahmu? Nggak bisa. Kami pun nggak bisa mengenal Bapa kami tanpa Yesus Kristus. Ya. Sekarang saya tanya sama abangku. kamu. Cuman jadinya Yesus kalaupun statusnya berarti dia bisa juga bukan Tuhan kalau begitu. Kenapa dia bisa juga bukan Tuhan? Karena memang hakikat dari Nabi pun juga bisa begitu. Hakikat Sama Nabi dengan apa? penjelasan abang. Ya Nabi tugasnya untuk memperkenalkan orang kepada Tuhan. Nabi memperkenalkan. Ya, ajaran yang dibawa Yesus, Nabi itu. Nabi itu diutus dulu baru dilahirkan atau dilahirkan dulu baru diutus? Nabi itu dilahirkan dulu baru diutus atau diutus dulu baru dilahirkan?
dilahirkan dulu baru diutus, sama kayak Nah, Yesus. Yesus, oh enggak, Yesus itu diutus dulu baru dilahirkan. Baca Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 3, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 8 ayat 22, Yohanes 8 ayat 23. Dia diutus dulu baru dilahirkan. Bukan dilahirkan dulu dia diutus. Berarti sebelum dia dilahirkan oleh Maria, dia sudah diutus. Dia sudah ada di dalam Bapa. Yang bertemu Diutus. dengan Musa di Yang perjanjian lama mengutusnya itu kan siapa? Firman. Yang Bagaimana? mengutusnya siapa? Yang Sang mengutusnya, Bapa. Bang? Bapaknya. Ya. Berarti Bapaknya yang yang mengutus Tuhan dia. Bapak dong. Lo arti Tuhan itu apa? Kan penguasa. Kalau Bapak, Ya, jadi yang berkuasa kalau- atas diri Yesus kan Bapak. kalau Bapak Abangku. adalah Tuhan, kalau Bapak adalah Tuhan, firman-Nya Bapak dan rohnya Bapak Tuhan nggak? Iya, berarti yang Tuhan. Ya sudah, berarti Yesus adalah Tuhan karena Bapa juga adalah Tuhan. Rohnya Bapa pastilah Tuhan juga karena Bapa adalah Tuhan. Berarti sebelumnya Yesus lebih diutus lebih dulu. Oke, kita pakai nih jalan pikiran Yesus Abang kan, berdasarkan- Yesus itu, dengar ya, Yesus itu diutus dulu, baru dia datang ke Ya. dunia ini menjadi manusia. Jadi datangnya dia menjadi manusia itu karena diutus dulu, karena sebelumnya dia bukan manusia. Firman Allah menjadi manusia itu adalah bukti bahwa memang Yesus itu mulanya bukan manusia. Ketika dia menjadi manusia, berarti sebelumnya dia bukan manusia. Ya, Maka dia ketika diutus. firman Allah itu yang datang, mengutus siapa? Yang Bapa. mengutus Sang Bapa. Tadi saya sudah mengatakan, yang mengutus adalah Ya. Sang Bapa. Berarti Karena Sang Bapa adalah Tuhan, maka firman-Nya Bapa pastilah Tuhan dan rohnya Bapa pastilah Tuhan. Kalau kamu ustadz, yang ustadz itu rohmu, jiwamu, atau tubuhmu? Gelar ustadz itu kan gelar, Tuhan juga gelar. Mana yang ustadz? Banyak gaya kau. Belajar lebih banyak ya, biar kamu semakin kuat, semakin teguh. Halo Ime, Iya Kak Elia. silakan, ada yang mau ditanyakan? Mau bertanya nih Kak Elia, Apa itu? apa namanya? Aku kan kerja sama orang-orang Muslim nih. Aku ditanya, Yesus itu apa namanya? Apakah Yesus itu Nabi Isa atau bukan? Oke. Ya. Kalau mereka bertanya apakah Yesus itu karena mereka dari agama seberang, tentunya Iya. Nabi Isa yang mereka maksudkan itu adalah Nabi Isa dari kitab mereka, bukan? Nah, Iya. jadi kalau ditanyakan apakah Yesus itu adalah Nabi Isa? Tidak. Coba kamu bilang sama mereka, di mana bukti sejarah bahwa Isa itu lahir di bawah pohon kurma? Kami punya data sejarah bahwa Yesus itu lahirnya di kandang domba. Kamu punya nggak data sejarah Isa lahir di bawah pohon kurma? Kalau nggak punya, berarti nggak sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu bilang, ibunya siapa? Ibunya Isa kan Maryam, saudara Harun. Berarti dari suku apa? Dari Lewi kan? Nah, Yesus kami, Bunda Maria itu bukan orang Lewi, tapi orang Yehuda. Bapaknya Eli, ibunya Ana. Sedikit lah. Oh, Begitu. Jadi ibunya aja beda, tempat kelahirannya juga beda. Jadi kalau mereka bilang apakah Yesus kalian sama dengan Nabi Isa? Tidak. Kami punya data sejarah bahwa Yesus disalib dan dia telah bangkit. Kamu punya nggak data sejarah dia itu diangkat? Atau hanya asumsi teologimu doang?
Isa tidak tersalib. Nggak ada gunanya Isa ini. Begitu ya. Ya, terus kata mereka kalau hanya dengan mengakui dosa-dosa kita masuk surga. Lalu kenapa Yesus harus mengorbankan dirinya untuk disalib? Oh ya, dia harus tersalib sebagai tanda pengampunan itu. Ibrani 9 ayat 22. Tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Sebelum Tuhan Yesus, orang Yahudi ketika mereka mau meminta pengampunan dosa sama Tuhan, mereka memercikkan darah di atas tutup pendamaian bait suci. Karena darah itu adalah simbol nyawa. Maka mereka memercikkan darah itu di atas tutup pendamaian sebagai tanda pengampunan dosa. Maka Tuhan Yesus juga memberikan darahnya bagi kita untuk pengampunan dosa-dosa manusia. Jadi mengapa dia harus mati? Justru dia harus mati untuk bisa mengalahkan kematian itu. Dia harus masuk ke dalam kematian agar dia bisa menang atas kematian itu. Dengan apa dia menang? Dengan kebangkitannya. Bukan yang mati lalu membusuk begitu saja. Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Bagaimana mungkin kita bisa percaya dia adalah kebangkitan dan hidup kalau ia tidak mati? Jadi Tuhan Yesus tuh harus mati untuk membuktikan bahwa dia bukan pendusta. Dia adalah orang benar. Dia tidak suka berdusta seperti nabi-nabi yang lain. Dia mengatakan akulah kebangkitan dan hidup, maka dia membuktikan bahwa dia adalah kebangkitan melalui kematiannya. Maka ketika dia bangkit, dia menang dan dia membuktikan bahwa akulah pemilik hidup. Ya. Jadi dia memang harus mati untuk bisa mengalahkan kematian itu. Dan dia harus menumpahkan darahnya sebagai tanda pengampunan dosa buat umat manusia. Terus kata mereka, apa artinya tembok ratapan? Apa arti dari tembok ratapan itu? Tembok ratapan itu adalah tembok sisa. Tembok ratapan adalah tembok dari sisa bait suci yang telah dihancurkan oleh Jenderal Titus pada tahun 70. Hancurnya bait suci itu telah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Dia menubuatkan tentang kehancuran Yerusalem. Dan itu benaran terjadi. Yerusalem dihancurkan. Bait suci dihancurkan. Itulah kekuatan Yesus Kristus. Dia sudah menubuatkan bahwa nanti bait suci itu akan hancur. Tak satupun batu, kita lihat ayatnya ya. Jadi kekristenan itu memang sempurna di dalam kedaulatan Allah. Oh iya ya. Lihat dalam Lukas 21 ayat 6. Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa bait suci itu nanti akan dihancurkan. Dan benaran pada tahun 70, 40 tahun setelah kelahiran, 40 tahun setelah kenaikan Yesus Kristus, bait suci dihancurkan. Jadi tembok ratapan itu sisa dari bait suci. Jadi orang Roma itu mau menunjukkan kekuasaannya. Mereka berkata, jangan kita ratakan semua bait suci. Kita harus sisakan tembok barat agar seluruh dunia tahu bahwa Roma pernah berkuasa atas Yerusalem. Maka sekarang tembok ratapan itu adalah sisa dari bait suci yang dibangun oleh Salomo itu. Maka bait suci tembok barat itu tidak punya arti bagi kita orang Kristen. Karena bait suci yang sesungguhnya sekarang kita adalah Kristus. Yesuslah baitnya kita. Kepada dialah kiblatnya kita. Bukan lagi ke bait suci. Lalu mereka sering bertanya kepada saya, katanya, mengapa kamu menyebut Allah itu Bapa, sedangkan Yesus itu anak? Mengapa kamu selalu sebut begitu? Ya memang Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami kan. Yesus memang bukan Bapa. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan
kita harus memanggil Bapa. Yesus bukan Bapa loh. Jangan sebut Yesus Bapa. Iya. Tapi Tuhan Yesus yang adalah anak dari Allah, anaknya Sang Bapa, dia mengajarkan kita berdoa kepada Bapa. Dengan dalam doa Bapa kami. Kita menyebut dia Bapa itu sebagai hubungan kita yang intim dengan dia. Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan doa Bapa kami. Begitu. Ya. Iya, Makanya mengerti. kata, mintalah kepada Bapa di dalam namaku. Jadi kita harus berdoa kepada Bapa, Bapa yang baik. Baru kita berdoa, baru terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus aku telah berdoa. Di dalam Yesuslah kita bisa berkenan di hadapan Bapa. Maka doa-doa kita pun itu hanya bisa berkenan di hadapan Bapa di dalam nama Yesus, yang oleh Yesus kita bisa mengenal siapa Bapa. Lalu Kak Elia katanya kalau Yesus itu bukan Nabi Isa, lalu kenapa Yesus itu disebut Isa Al-Masih? Isa Al-Masih kan, Isa Al-Masih kan bukan berarti Nabi Isa. Jono di Jawa sama nggak dengan Jono yang di Sumatera? Nggak sama kan? Iya, sama. Namanya sama-sama Isa, bukan berarti pribadinya sama. Karena apa? Isa itu sebenarnya nama bentuk lain dari koresponden fonetik nama Yunani-nya Yesus. Dalam bahasa Yunani namanya adalah Yesu. Yesus tambah sufiks S. Lalu Isa dalam bahasa Syria Timur, Iso orang Barat sebutkan. Jadi Isa, Iso, Isa, Yesus, Yeshua, selama itu diambil dari Alkitab, itu adalah pribadi yang sama. Jadi Isa Al-Masih di dalam Alkitab itu sama dengan Yesus Kristus yang ada dalam Alkitab. Tapi Isa Al-Masih yang dalam Alkitab itu tidak pernah sama dengan Isa Al-Masih yang ada di dalam kitab mereka. Begitu. Gitu ya. Iya Kak Elia, sudah mengerti. Soalnya saya tinggalnya sama orang-orang Arab, turunan-turunan Nabi Muhammad. Jadi mereka selalu bertanya tentang agamaku. Jadi kamu terus tetap doakan dan juga injili mereka ya. Iya, makasih Kak Elia. Oke, semangat selalu ya. Silakan Momi Yoi. Halo Kak, halo Adek. Oh ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Dek, saya mau bertanya satu ya. Jadi saya ini kan dari saya kecil, dari saya remaja sampai saya dewasa, pokoknya sebelum saya nikah saya itu pelayanan terus di gereja dan berdoa terus untuk kehidupan saya selanjutnya ketika saya berkeluarga atau saya punya anak. Nah, pada suatu hari saya itu hamil anak pertama. Waktu itu 3 bulan itu saya nggak tahu ternyata saya itu hamil, tapi saya lagi bangun rumah gitu. Saya itu kayak ngecat rumah sendiri atau gimana. Nah, jadi waktu itu anak saya itu didiagnosa disabilitas gitu Kak. Nah, jadi disabilitasnya itu kelihatannya tangan kirinya nggak ada kelapaknya, maksudnya tapak tangan kirinya nggak ada. Jadi waktu itu ketika anak saya lahir benar saja gitu kan Kak. Tapi puji Tuhannya anak saya itu bagian organ dalam atau apa itu baik aja. Cuma di tapak tangan kirinya aja. Karena waktu masa pertumbuhan itu terkontaminasi dengan bau-bau cat atau thinner yang saya hirup gitu. Pada saat saya nggak tahu trimester pertama itu saya hamil. Nah jadi menurut kakak kenapa ya? Kok bisa gitu? Anak saya kena imbas seperti itu. Tapi sekarang anak saya sudah 3 tahun dan anak saya sudah bisa membaca gitu. Ternyata anak saya semakin kesini, semakin dia bertumbuh, dia semakin pintar, sudah bisa berdoa sendiri. Kata teman-teman saya, anak saya ini cerdas. Kayak punya kelebihan sendiri dibandingkan teman-teman yang seusianya gitu Kak. Mohon bantu jawab ya Kak. Oke. Ya. Mengapa anak itu bisa dalam keadaan menderita? Tentu ya, dalam Roma 6 ayat 23, penderitaan itu semuanya oleh karena dosa.
Sejak semula Allah kita itu tidak pernah menciptakan kita untuk menderita, tetapi dosalah yang membuat kita menderita. Sama seperti awan, hujan yang turun dari awan, maka upah dosa itu pun itu acak kepada semua orang. Ada anak yang terlahir cacat, ada anak yang terlahir kurang ini, kurang itu, dan segala macam. Tapi itulah bukti dosa, bahwa dosa itu memang ada dan berkuasa. Apakah itu Jadi, karena dosa saya atau dosa apa gitu Kak? ya, karena kamu sendiri yang mengatakan karena chat dan lain sebagainya, kesalahan itu yang membuat itu ada. Gitu. Jadi tapi pada hakikatnya semua penderitaan itu datang dari dosa. Bisa dari dosa siapapun bisa. Nah, kuasa dosa itu yang membuat kita menderita. Begitu. Jadi kamu nggak perlu merenungi dirimu atau menyesali, nggak perlu. Karena semua orang itu menderita. Hanya saja penderitaannya berbeda-beda. Nggak ada yang nggak menderita. Jadi jangan seakan-akan kamu, aduh kenapa ya Tuhan ini begini, atau kenapa ya jadi begini. Enggak. Justru karena dosa itu ada, itu membuktikan bahwa penderitaan itu ada, itu membuktikan bahwa dosa itu memang ada. Dan bagaimana cara kita agar dipulihkan dari dosa itu? Datang kepada Kristus. Manusia yang diciptakan oleh firman Allah, yang telah rusak oleh karena dosa, maka firman Allah sendiri yang memulihkan ciptaan itu. Yesus Kristus yang adalah firman Allah menjadi manusia. Dia datang ke dunia ini memulihkan manusia. Jadi sang firman itu turun untuk memulihkan apa yang diciptakan oleh firman. Allah berfirman, Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman, maka dipulihkan juga oleh firman-Nya. Ya, jadi penderitaan itu ya jangan dibilang kenapa Tuhan itu begini, kenapa Tuhan begini, kenapa. Tidak boleh, semua orang menderita kok. Gak ada yang gak menderita. Oh iya, benar Kak. Terima kasih ya Kak. Terus saya juga mau bertanya nih Kak. Kan banyak nih orang ini meragukan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mengatakan bahwa Yesus itu Nabi. Dan banyak juga orang menghina bahasa roh. Seperti itu kan Kak. Nah saya itu bertanya, kenapa Tuhan itu Kak mau menyelamatkan manusia yang hina? Kenapa Tuhan gak selamatkan malaikat aja? Kan malaikat itu punya kemampuan gitu kan. Punya kekuatan. Kenapa harus manusia yang lemah ini Kak yang diselamatkan? Karena saya lihat itu Tuhan itu kan pernah marah gitu dengan manusia, menghukum manusia dengan air bah, terus menurunkan api di Sodom dan Gomora. Tuhan itu berkali-kali sakit hati dengan keberadaan manusia gitu. Kenapa Tuhan harus menyelamatkan kita gitu Kak? Ya karena kita dikasihi sama Dia. Allah mengasihi manusia. Kita diciptakan karena kasih-Nya, maka kita dipulihkan karena kasih-Nya. Tapi apakah itu berarti bahwa malaikat juga tidak diciptakan karena kasih-Nya? Malaikat juga dicipta karena kasih-Nya. Tapi malaikat itu makhluk roh. Ketika mereka berdosa, maka dosa mereka menjadi immortal, tidak terampuni lagi. Manusia itu bukan makhluk roh, kita punya tubuh. Maka Kristus datang menjadi manusia, bersatu dengan tubuh untuk memulihkan manusia. Jadi kalau kamu tanya kenapa Dia menyelamatkan manusia, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini. Jadi karena kasih-Nya Dia menyelamatkan kita. Dan ingat, Tuhan itu tidak berubah. Janji Allah itu setia. Kalau Allah menciptakan manusia ini untuk tujuan yang semula, maka Dia tidak merubah tujuan itu, tapi Dia memulihkan apa yang mengganggu tujuan itu. Makanya firman Allah datang ke dunia ini memperbaiki apa yang rusak yang diciptakan oleh firman itu. Firman Allah mencipta, firman Allah memulih, firman Allah juga yang memanen dan menuai. Ya. Jadi kenapa Allah mengampuni kita? Karena Dia mengasihi kita. Itu bukan pertanyaan seharusnya ya. Gitu ya. Kalau ini Kak, misalnya kan Kak, manusia ini kan karena berdosa tadi kan Kak, makanya Tuhan itu karena tubuh kita punya tubuh gitu kan Kak. Terus malaikat itu roh, makanya mereka itu tidak diampuni lagi kan dosanya gitu ya Kak. Gitu ya. Nah saya last ya Kak, terakhir pertanyaan saya. Kan orang ini banyak nggak percaya nih, termasuk Israel sendiri. Nggak percaya tuh dengan Yesus itu adalah Tuhan, padahal mereka sudah melihat mukjizat itu.
Kenapa Tuhan itu nggak turun aja Kak secara langsung ke bumi ini? Karena Kenapa? dia sudah turun 2000 tahun lalu. Maksudnya dalam bentuk Bapa itu sendiri beserta rohnya. Bapak beserta itu nggak bisa dilihat, wong Bapak itu roh, Bapak itu terang. Bapak itu sang terang, dia itu tidak terhampiri, dia nggak bisa kelihatan. Karena dia tidak kelihatan lah, makanya dia mengutus firman-Nya menjadi manusia agar kelihatan. Bapak itu nggak bisa kamu lihat. Bahkan nanti di akhir zaman, sang Bapa itu tidak akan kita lihat. Di langit bumi baru, terangnya Bapa yang menerangi kita. Kita nggak akan melihat sang Bapa. Karena Allah itu kasih. Gimana kamu bisa melihat kasih? Kamu nggak bisa melihat kasih. Tapi kamu bisa merasakan kasih. Gitu. Ya Allah itu memang nggak bisa dilihat. Wong dia kasih. Gimana kasih bisa dilihat? Kasih itu bisa dirasakan. Gitu. Makanya firman Allah telah datang ke dunia menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Gitu. Dan kenapa orang Israel sampai sekarang belum percaya? Ya, Karena mereka masih degil hatinya. Tidak mau percaya. Mereka sombong. Berarti apa yang mereka sebenarnya harapkan kepada Yesus ini, misalnya kan Yesus itu sudah banyak buat mukjizat, sudah bangkit dan naik ke sorga. Terus apa yang bangsa Israel ini sebenarnya harapkan gitu Kak dari Yesus ini, supaya mereka tuh mengakui Mereka bahwa mereka maunya Mesias itu adalah Mesias yang membawa pedang, yang bisa membuat Israel menjadi negara yang begitu hebat. Tapi kan Tuhan Yesus tidak yang membawa pedang. Dia adalah Raja Damai. Israel itu maunya Mesias yang seperti Daud. Makanya mereka selalu menangis tuh di kuburannya Daud, menanti-nantikan orang seperti Daud. Itu yang mereka mau. Raja yang luar biasa hebat dalam politik dan lain keuangan, itu yang mereka mau. Nah, ketika Yesus datang dari orang miskin, ya, dia tidak punya apa-apa, meskipun mujizatnya begitu hebat, dia telah mati di dalam kayu salib. Mereka tidak mau percaya karena pengharapan mesianik mereka bukan pengharapan mesianik yang seperti itu. Gitu. Oh ya, terima kasih banyak Ade Elia atas penjelasannya. Saya sangat luar biasa dan kesaksian Kakak. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Saudara-saudara, itu dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana dari seberang, yaitu Pak Ustadz, mempertanyakan tentang ketuhanan Yesus Kristus dengan membuka ayat Alkitab, tetapi apa yang dikatakannya sangat salah dalam menafsirkan. Dan seorang Elia Myron mampu menjawab dengan benar dan baik, dan mampu orang-orang memahami jawaban dari seorang Elia Myron. Dan Elia Myron juga mengatakan, apa hakmu mempertanyakan Alkitab kami yang sudah lama ada, sedangkan agamamu itu masih baru-baru, artinya terbelakang ya saudara-saudara. Jadi saudara, bahkan Alkitab ini ya adalah firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dan seorang Elia Myron mengatakan bahwa tanpa kalian nilai pun apa yang ada di Alkitab ya itu tidak mempengaruhi, karena Alkitab itu adalah firman Tuhan yang sudah tertulis jauh sebelumnya sudah ada, sebelum agamamu dan sebelum kitabmu ada. Itu disampaikan oleh seorang Elia Myron. Dan saya rasa saudara, jawaban yang disampaikannya sangat begitu luar biasa, sehingga orang-orang memahami, ya betul juga ya, ternyata kami ini baru-baru ada. Nah saudara-saudara, itu sebabnya ya kita sebagai apologet memang kita harus tegas, dan di samping itu juga kita harus menyampaikan kebenaran tentang Alkitab, karena kita tahu dari seberang ya mereka itu akan mencari-cari kesalahan. Dan sekalipun kita menyampaikan kebenaran tentang ketuhanan Yesus yang sesuai dengan Alkitab, karena mereka bertujuan bukan untuk mencari kebenaran, maka mereka akan terus mencari-cari kesalahan dan terus mempelintirkan ayat Alkitab. Itu sebabnya kita harus sabar. Alkitab katakan kita harus cerdik seperti ular dan kita harus tulus seperti merpati, sehingga kita tidak gampang dibodoh-bodohi dan tidak gampang dipengaruhi oleh mereka ya yang mengatakan hal-hal yang negatif tentang Alkitab dan tentang ketuhanan Yesus. Ketuhanan Yesus tidak perlu dipertanyakan lagi, karena memang dia adalah Tuhan yang telah menjadi manusia. Sebelum dia lahir, dia terlebih dahulu sudah diutus ya
Dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dan ketika langit dan bumi diciptakan, dia sudah ada. Dan itu adalah pekerjaan tangannya sebagai sang firman. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Itu pekerjaan Allah lewat firman-Nya. Itu sebabnya dikatakan dalam Yohanes 1:1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Nah, teman-teman, kita harus tahu bahwa Yesus adalah gambar dan rupa Allah itu sendiri. Dia adalah sang firman. Dia adalah perkataan. Dia adalah Allah itu sendiri. Dan kita akan mengenal Bapa lewat Yesus Kristus sang firman yang telah menjadi manusia, yang telah menjadi daging. Kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberkati dan memberikan kepada kita pelajaran penting. Salam.